Tuliskan namamu dalam buku kehidupan. Inilah sampan bersama saya, Pater Doni Kevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini. Sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, ada banyak tulisan di atas dunia ini. Ada yang menulis tentang pengalaman hidupnya dalam diari atau dalam catatan hariannya. Ada yang menulis refleksi-refleksi tentang peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi. Ada yang menulis untuk menghujat atau menjatuhkan orang lain. Dan ada yang menulis tentang kisah kebersamaan dengan sesamanya. Intinya bahwa dalam hidupnya kita manusia selalu berusaha untuk menuliskan atau mencatatkan berbagai macam pengalaman hidup. Namun ada satu hal yang sebenarnya sangat penting kita sadari, bahwa perjalanan hidup di dunia ini adalah salah satu bentuk kita berusaha untuk menuliskan kehidupan kita dalam buku kehidupan. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana caranya dan mengapa kita harus menuliskan kehidupan kita dalam buku kehidupan? Sabda Tuhan pada hari Minggu biasa ke-33 dalam kalender liturgi Gereja Katolik pada hari ini menegaskan bahwa akhir zaman akan segera tiba. Akhir zaman adalah saat penghakiman dari Allah terhadap manusia dan pengalaman hidupnya selama dia diberikan kepercayaan untuk mencatatkan jejak-jejak kehidupannya di atas dunia ini. Menurut sabda Tuhan pada hari ini, orang-orang yang akan diselamatkan adalah orang-orang yang kedapatan namanya tercatat dalam buku kehidupan. Dalam bacaan pertama, kita diingatkan bahwa akan ada suatu kesesakan yang besar. Dan masa-masa kesesakan itu adalah masa semacam pengadilan. Orang-orang yang kedapatan hidupnya layak di hadapan Tuhan, itulah mereka yang namanya telah tercatat dalam buku kehidupan, dan mereka itulah yang akan bangkit untuk kehidupan yang kekal. Sedangkan orang-orang yang selama hidupnya banyak melakukan kejahatan dan tidak pernah bertobat, mereka itulah yang berusaha untuk menghapuskan nama mereka dari buku kehidupan, dan mereka akan bangkit untuk siksaan yang kekal. Bacaan pertama sebenarnya mau mengingatkan kita tentang suatu perjuangan untuk membuat hidup kita ini menjadi catatan-catatan yang baik, mencatatkan perilaku-perilaku yang baik sepanjang hidup,
Karena perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan itulah, sadar atau tidak, yang telah membuat nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Dalam bacaan Injil, Yesus juga berbicara tentang hari Anak Manusia. Hari di mana terjadi penghakiman. Hanya orang-orang yang dikuduskan oleh Yesus atau oleh Anak Manusia itulah mereka yang akan melihat keselamatan itu. Yesus berbicara tentang suatu waktu yang tidak pernah kita tahu kapan terjadinya, dan menurut Dia hanya Tuhan Allah yang tahu. Maka kalau seandainya kita mau mengalami keselamatan yang akan dibawa oleh Anak Manusia itu, maka hidup mendekatkan diri kepada Allah yang mengetahui waktu dan saatnya itulah merupakan cara kita menuliskan kehidupan kita dalam buku kehidupan. Halnya sebenarnya sangat sederhana, bahwa tidak terlalu rumit dan tidak terlalu ribet untuk memahami apakah kita selamat atau tidak. Bahwa Yesus telah datang di tengah dunia ini membawa jalan yang benar, membawa keselamatan. Tetapi apakah kita memiliki iman kepadanya atau tidak? Kuncinya adalah kita berusaha untuk memahami jalan-jalan yang diajarkan Yesus dan mengimaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus tidak mengajarkan hal-hal teoretis yang rumit, yang membutuhkan suatu hafalan, yang menunjukkan cara-cara hidup sederhana. Bagaimana kita hidup bersosialisasi dengan sesama, dengan alam ciptaan, dan juga dengan diri kita sendiri. Seandainya saja kita mentaati firman atau sabda Allah, yaitu Yesus, maka hidup kita tidak akan berlalu di dalam kebinasaan. Karena menurut Yesus, dunia, langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdanya tidak akan berlalu. Buku kehidupan itu adalah Yesus, sabda Allah, sabda kehidupan. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita berusaha untuk menuliskan kehidupan kita dalam buku kehidupan. Dengan apa? yakni dengan melakukan hal-hal baik yang diajarkan Yesus kepada kita. Tuhan memberkati kita semua.